FGD ini pun masih berlanjut dengan membahas seputar aksara Kawi, peluang dan menuju Kongres 2022, tipografi aksara dan inskripsi digital, serta FGD Kediri Bumi Panji oleh para budayawan. Bicara tentang aksara Kawi, bicara tentang Panji, bicara tentang Mocopat dan sebagainya, itu menurut saya yang menjadi keprihatinan kita adalah mengenai pentingnya identitas sebagai masyarakat bangsa. Ya, jadi ini saya pikir yang mempertemukan antara cerita Panji dengan aksara Kawi, kalau saya pikir di situ kita sama-sama perlu menekankan pentingnya identitas ya. Kalau istilah kerennya sekarang kan icon gitu ya. Sebetulnya huruf yang dimiliki orang Jawa itu mulai kapan, ternyata macam-macam pendapatnya. Jadi mulai kapan ada huruf Honocoroko itu misalnya, aksara Honocoroko. Yang betul apa Mas Novi? Aksara apa huruf Honocoroko apa huruf Jawa itu yang betul? Itu saya baca di sini ada yang abad 5 misalnya, terus 760 misalnya. Jadi saya coba baca-baca begitu macam-macam pendapatnya. Tetapi saya ingat almarhum Pak Agus Sunyoto itu pernah mengatakan orang Jawa itu sudah punya huruf ketika orang Eropa masih nomaden gitu. Jadi lah kita kok apa ya, nek ngarepe wong Eropa kok iso. Ya. Nah, kemudian di buku Loir ini 2009 ini sebuah buku mengenai sejarah penerjemahan, jumlah halamannya sekitar 1100 halaman tuh, bagus lengkap sekali, ini sangat ilmiah. Itu hasilnya di tayangan ini. Jadi salah satu yang penting yang saya catat di sini, salah satu ciri sejarah Nusantara, yaitu sejarah tulisannya, itu mencerminkan sejarah politik dan agama, disimpulkan begitu. Jadi dari Kawi, ya Kawi, kemudian yang pertama dikatakan di Nusantara huruf yang berasal dari India Selatan tipe Palawa dalam prasasti berbahasa Sanskerta tahun 400 dan 750. Sampai pada satu titik saya berpikir begini, kayak foto sebelumnya Pak, maaf Pak. Nah itu kan setiap hari ada orang berdoa tuh di situ. Itu kalau kita gali gimana? Kalau ternyata kosong gimana? Nah persepsi spiritual ini gimana di dalam gagasan-gagasan seperti ini? Apakah berakhir begitu saja? Keberadaan makam itu seringkali palsu. Kenapa palsu? Karena makam itu bagi orang Jawa terutama sangat dihormati. Ya. Dilarang kencing di sini akan dihukum 100 tahun, gak wedi. Akan terkutuk 7 turunan, gak wedi. Kayak ono makam lah wedi karepe dhewe. Loh itu jadi saya menganggap keberadaan makam itu sebuah kearifan lokal. Ada pohon beringin. Pohon beringin itu kan pohon yang secara ekologis sangat bermanfaat. Mana ada ceritanya pohon beringin sampai gundul meskipun kemarau panas-panas sih. Karena pohon beringin adalah pohon yang secara konservasi itu mampu menyerap air. Tajuknya pohon beringin itu istana bagi segala macam satwa, burung segala macam satwa. Nah, karena itu orang Jawa punya kearifan lokal, ayo pohon beringin dilestarikan, jangan sampai diganggu. Jadi kalau mau OCR itu berfungsi persentase kebenaran yang tinggi, naskah saya analogikan ke yang Jawa dulu ya, karena yang naskahnya banyak. Jadi naskah itu di-scan, udah 1 lembar, diketik ulang dulu pakai aksara Jawanya, baru itu dilatihkan ke komputer. Jadi kita mengetikkan dulu, baru itu bisa dilatihkan. Jadi fungsinya untuk digitalisasi ini juga untuk melatih itu. Kalau ini belum didigitalkan, belum di-encode, itu yang komputer nggak bisa dilatih.
Karena komputer belum mengenali itu sebagai aksara Jawa atau aksara Kawi. Jadi fungsinya didaftarkan ke Unicode, kalau mau diolah menggunakan komputer itu sudah bisa. Jadi nanti kalau mau membuat font, meskipun di prasasti, biasanya nggak komplit dari K sampai Z-nya. Jadi yang saya tampilkan di sini adalah karakter-karakter yang didaftarkan ke Unicode. Dan ketika membuat font, kalau aksara ini, misal ada aksara j-nya ini tidak ditemukan di prasasti itu, kita harus merekonstruksi agar itu ada untuk dibuat font. Jadi mau tidak mau harus diadakan untuk font. Jadi kalau mau buat font, misal di prasasti ini, ta yang ini, kursorku nih enggak nanti. Ta yang ini itu tidak ditemukan. Jadi harus direkonstruksi dengan membandingkan atestasi dari prasasti-prasasti lain yang seperti dilakukan di proposal Unicode itu ada sangat banyak. Meskipun bentuknya belum tentu kalau itu muncul bentuknya persis seperti itu enggak masalah. Yang kemarin agak rumit prosesnya aksara Kawi. Karena kan untuk bisa mendigitalisasi kan kita butuh bukti. Jadi ada satu lembaga di luar namanya Unicode yang menghimpun seluruh aksara-aksara di seluruh dunia dalam satu repositori, ya. Nah itu ketika kita bilang, ini ada aksara namanya Kawi, yang ini bunyinya misalnya kalau di Latin tuh ABCD, kalau di aksara Kawi itu misalnya Kaganga apa gitu ya. Kalau di Jawa Hono Coroko gitu. Nah itu harus ada buktinya. Nah membuktikannya itu lewat prasasti, lewat istilahnya lontar, dokumen, termasuk prasasti pun dokumen. Nantinya untuk mewariskan aksara Kawi, digelarlah Kongres Aksara Kawi, dan gelaran tersebut merupakan yang pertama kali di Kota Kediri, sehingga diharapkan bisa dicontoh di kota-kota lain. Kalau arah seperti itu nanti kita tunggu dari mereka ya. Hasil FGD, kemudian nanti langkah-langkah. Nah, makanya nanti dari FGD ini kita tunggu kesimpulan atau rekomendasi dari mereka. Hasil ini kan mereka akan memberikan rekomendasi atau semacam kesimpulan dari FGD ini kepada pemerintah. Nah, pemerintah akan mengambil langkah-langkah kebijakan apa yang diambil ke depannya terhadap aksara Kawi ini. Ya, pemirsa, demikian tadi berlangsungnya FGD Road to Kongres Aksara Kawi yang digelar oleh Disbud Parpora Kota Kediri melalui DBHJHT tahun 2021. Melalui kegiatan ini yang mengundang para pemerhati budaya di Kediri Raya, diharapkan ke depan generasi muda atau generasi milenial bisa lebih mengenal aksara Kawi dan sekaligus bisa dilakukan atau digunakan di era digitalisasi seperti saat ini. Saya Deviade, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.